menjelaskan kepada anak-anak apa sih itu pertidaksamaan. Ya, jadi pertidaksamaan ini adalah merupakan kalimat terbuka yang memuat salah satu dari tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, atau juga bisa memuat tanda tidak sama dengan. Nah, jadi apabila ada suatu kalimat terbuka, yaitu kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya atau kalimat yang memuat variabel yang dimana dia memiliki tanda kurang dari atau sama dengan, atau juga tanda lebih dari atau sama dengan, atau tanda tidak sama dengan, maka dia disebut sebagai sebuah pertidaksamaan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kepada anak-anak apa itu yang dinamakan dengan pertidaksamaan linier. Nah, jadi pertidaksamaan linier ini adalah merupakan suatu pertidaksamaan yang mempunyai variabel dengan pangkatnya tepat 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh yang termasuk ke dalam pertidaksamaan linier satu variabel dan yang termasuk ke dalam pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, selanjutnya anak-anak, saya akan memberikan contoh yang termasuk ke dalam pertidaksamaan linier satu variabel dan yang termasuk ke dalam pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini yang pertama, contoh yang termasuk ke dalam pertidaksamaan linier satu variabel yaitu contoh 1 adalah 2x ditambah 16 lebih dari 0. Nah, di sini kenapa contoh 1 dikatakan sebagai pertidaksamaan linier satu variabel? Dikarenakan pada pertidaksamaan ini tentunya dia mengandung tanda lebih dari. Kemudian selain itu dia mengandung variabel yang dimana tentunya banyaknya variabelnya itu adalah sebanyak 1 buah, yaitu variabel x. Dan selain itu karena dia merupakan pertidaksamaan linier, maka variabelnya dia merupakan variabel pangkat 1. Nah, selain itu juga dia memang berisi atau memuat koefisien, juga memuat konstanta. Maka dapat kita simpulkan bahwa contoh 1 ini benar merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk contoh yang kedua yaitu 5M kurang dari atau sama dengan 20. Nah, di sini dapat kita ketahui kenapa dia merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Dikarenakan pertama-tama karena pertidaksamaan ini mengandung tanda kurang dari atau sama dengan. Kemudian selain itu dia mengandung variabel, tepatnya banyaknya variabel adalah 1 buah, yaitu variabelnya adalah variabel M. Selain itu variabel M ini adalah merupakan variabel pangkat 1. Selain itu juga, selain dia mengandung variabel, dia juga mengandung koefisien dan juga mengandung konstanta. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan contoh 2 ini juga merupakan contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, untuk selanjutnya di contoh pertidaksamaan linier dua variabel, saya punya 2 contoh, yaitu di mana contoh yang pertama adalah x plus 2y kurang dari atau sama dengan 10. Nah, kenapa contoh 1 ini dikatakan sebagai contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel? Ya, dikarenakan pada pertidaksamaan ini jelas dia mengandung tanda kurang dari atau sama dengan. Kemudian dia mengandung sebanyak 2 variabel, yaitu variabel x dan juga variabel y. Selain itu variabelnya karena dia merupakan pertidaksamaan linier, maka variabelnya merupakan variabel pangkat 1. Nah, selain itu juga pada pertidaksamaan linier dua variabel ini tentunya dia juga mengandung konstanta dan juga dia mengandung koefisien. Sehingga tepat bahwa contoh 1 ini
dia merupakan contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, begitu juga sama di contoh yang kedua, yaitu di mana saya punya 2P lebih besar dari 5Q ditambah 1. Nah, di mana dalam pertidaksamaan ini dia mengandung tanda lebih dari. Kemudian dia mengandung sebanyak 2 variabel, yaitu variabel P dan juga variabel Q. Selain itu, karena dia merupakan pertidaksamaan linier, jelas bahwa variabelnya ini merupakan variabel pangkat 1. Nah, selain itu pun juga dalam pertidaksamaan linier dua variabel di contoh kedua ini, dia juga mengandung koefisien, juga dia mengandung konstanta. Sehingga tepat bahwa di contoh kedua ini merupakan salah satu contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan contoh yang berkenaan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Maka dari itu dapat kita peroleh bentuk umum dari pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu AX plus B lebih dari 0 atau AX plus B lebih dari atau sama dengan 0 atau AX plus B kurang dari 0 atau AX plus B kurang dari atau sama dengan 0 atau AX plus B tidak sama dengan 0. Nah, dengan A-nya tidak sama dengan 0 serta A dan B-nya merupakan anggota dari bilangan real serta A-nya ini merupakan koefisien dan B-nya ini merupakan konstanta serta X-nya adalah merupakan variabel. Nah, baik anak-anak, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel ini ternyata hampir sama ya pada saat kita ingin menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel, yaitu dengan cara menentukan nilai variabelnya. Dan juga untuk bentuk dari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel ini dapat dituliskan dalam bentuk selang ataupun juga interval. Nah, jenis-jenis atau bentuk dari selang atau interval ini umumnya terdiri dari 6 jenis ya, seperti yang sudah saya tuliskan ini. Nah, untuk grafiknya dari selang atau interval dari pertidaksamaan ini, anak-anak bisa buka di materi PowerPoint yang sudah saya bagikan ya. Nah, ada pun beberapa sifat yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan pertidaksamaan. Nah, di sini ada 3 sifat ya. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan ruas kanan ditambah atau dikurangkan dengan suatu bilangan positif atau bilangan negatif yang sama. Nah, supaya anak-anak dapat lebih jelas mengenai sifat satu ini, kita coba satu contoh ya. Di sini saya menjelaskan. Nah, di sini saya punya contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel yaitu 3x ditambah 4 kurang dari atau sama dengan 2x tambah 8. Misalkan di sini saya ingin menjumlahkan kedua ruas atau menambahkan kedua ruas dengan bilangan positif. Misalkan bilangan positifnya itu adalah 6 ya, positif 6. Nah, di sini saya jumlahkan ya. Nah, maka dari itu ketika saya ingin menjumlahkan ditambahkan ya dengan 6. Maka dari itu di sini kurang dari atau sama dengan 2x ditambah 8 ditambah 6. Nah, di sini coba kita perhatikan. Apabila kita tambahkan dengan suatu bilangan positif seperti ini, positif 6, maka dari sifat satu ini menyebutkan bahwa tanda dari pertidaksamaannya ini akan tidak berubah. Maka dari itu, tanda yang di awal dan tanda yang di akhir setelah kita jumlahkan dengan suatu bilangan positif akan tetap sama, yaitu tandanya kurang dari atau sama dengan. Nah, untuk selanjutnya ini bisa anak-anak operasikan ya sendiri. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Ya, kalau sudah paham, kita
kita di sini sekarang coba untuk mengurangkan ya dengan suatu bilangan negatif ya. Nah, misalkan di sini saya punya 3x plus 4 kurang dari atau sama dengan 2x plus 8, saya kurangkan dengan suatu bilangan negatif. Misalkan bilangan negatif itu adalah negatif 2. Nah, maka dari itu saya akan peroleh seperti ini. 3x plus 4 saya kurangkan dengan suatu bilangan negatif, yaitu negatif 2, yaitu kemudian kurang dari atau sama dengan 2x plus 8 dikurangi dengan negatif 2. Nah, di sini dapat kita perhatikan untuk di sifat 1 ini akan berlaku apabila kita kurangkan dengan suatu bilangan negatif, maka dari itu tanda dari pertidaksamaannya setelah dia dikurangkan dengan bilangan negatif tersebut tidak akan berubah. Berarti tandanya akan sama, yaitu sama-sama tandanya yaitu kurang dari atau sama dengan. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa operasikan ya sendiri. Nah, begitu juga dengan apabila kita tambahkan dengan suatu bilangan negatif atau kita kurangkan dengan suatu bilangan positif pun hasilnya juga akan sama, yaitu tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Nah, baik anak-anak, kita langsung saja lanjut ke sifat yang kedua ya, yaitu tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan ruas kanan dikali atau dibagi dengan suatu bilangan positif yang sama. Nah, di sini untuk menerapkan sifat yang kedua ini, maka dari itu saya akan memberikan contoh ya. Nah, di sini saya sudah punya suatu pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu 2x ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 10 dikurangi dengan x. Nah, misalkan di sini saya ingin mengalihkan kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan dengan suatu bilangan positif. Misalkan bilangan positifnya itu adalah 3 ya, atau positif 3. Nah, di sini kita kalikan ya kedua ruas dengan positif 3. Sehingga akan kita peroleh 2x plus 3 saya dalam kurung kalikan dengan 3, kemudian tandanya lebih dari atau sama dengan, kemudian 10 dikurangi dengan x saya dalam kurung, kemudian dikalikan dengan 3. Nah, sesuai dengan sifat 2 ini bahwa apabila suatu pertidaksamaan kedua ruasnya saya kalikan dengan suatu bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya ini tidak berubah. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, selanjutnya ini anak-anak bisa operasikan ya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membagi suatu bilangan yang sama ya. Kita akan bagi kedua ruas ini atau pertidaksamaan ini dengan suatu bilangan positif. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, di sini misalkan saya bagi kedua ruas dengan suatu bilangan positif yang sama, yaitu misalkan saya bagi dengan 2. Nah, maka akan saya peroleh di sini 2x plus 3 saya bagi 2 lebih dari atau sama dengan 10 dikurang x dibagi 2. Nah, maka dari itu sesuai dengan sifat 2, apabila kita bagi kedua ruas dengan suatu bilangan positif yang sama, maka tanda dari pertidaksamaannya ini tidak berubah juga. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan apabila kita ingin mengalihkan atau membagi kedua ruas dari suatu pertidaksamaan dengan bilangan positif, maka ingat tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, kita langsung saja lanjut ke sifat yang ketiga ya, yaitu tanda pertidaksamaan akan berubah atau dibalik jika pada ruas kiri dan ruas kanan itu dikali atau dibagi dengan suatu bilangan negatif yang sama. Nah, agar anak-anak lebih memahami mengenai sifat ketiga ini, saya akan memberikan satu contoh. Nah, di sini saya sudah punya suatu pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu 5x ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 8 dikurang 3x.
Nah, misalkan dari pertidaksamaan ini saya akan mengalihkan kedua ruasnya, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, dengan suatu bilangan negatif yang sama. Misalkan bilangan negatifnya itu adalah negatif 5. Nah, maka dari itu akan kita terapkan ya seperti ini, yaitu 5x ya ditambah 2, kita kalikan ya ruas kiri ini dengan bilangan negatif, yaitu negatif 5. Kemudian tandanya saya beri titik-titik dulu ya, tanda pertidaksamaannya ini. Kemudian yang di ruas kanan kita juga kalikan dengan negatif 5. Nah, saya kalikan juga dengan negatif 5. Nah, untuk lebih menerapkan atau untuk menerapkan sifat ketiga ini, maka dari itu apabila kita mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaan akan berubah atau dibalik. Maksudnya dibalik adalah apabila kita punya, tadi kita sudah kalikan ya ini dengan negatif 5 kedua ruasnya. Nah, maka dari itu akan kita peroleh bagaimana tanda dari pertidaksamaannya. Ya, ini akan dibalik posisinya. Apabila dia bentuknya yang pertama adalah kurang dari atau sama dengan, maka tandanya akan dibalik ya menjadi lebih dari atau sama dengan. Nah, jadi kalau misalkan kita akan peroleh seperti ini. Kalau misalkan kita kalikan suatu pertidaksamaan ini dengan bilangan negatif ya, dengan suatu bilangan negatif, maka tandanya akan berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Ya, bagaimana Bu dengan tanda pertidaksamaan lainnya? Nah, misalkan di sini saya ganti ya, tanda pertidaksamaannya menjadi kurang dari atau sama dengan. Nah, bagaimana hasilnya? Tanda ini apabila kedua ruasnya saya kalikan dengan suatu bilangan negatif. Nah, tentunya tanda pertidaksamaannya akan berubah ya, karena kalian sudah mengalihkannya kedua ruas dengan suatu bilangan negatif, maka akan berubah tanda pertidaksamaannya atau akan dibalik. Nah, jadi dari tanda kurang dari atau sama dengan akan dibalik atau akan berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Sampai sini anak-anak sudah paham? Begitu juga apabila tandanya ini tanpa sama dengan, yaitu kurang dari. Nah, kalau misalkan di sini pertidaksamaannya saya punya dia tandanya kurang dari, maka apabila dia pertidaksamaan tersebut kedua ruasnya dikali dengan suatu bilangan negatif yang sama, maka tandanya akan berubah, akan menjadi lebih dari dia. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya. Begitu juga apabila suatu pertidaksamaan dia dibagi dengan suatu bilangan yang negatif, maka tanda dari pertidaksamaan ini pun juga akan berubah atau dibalik. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, kita langsung saja ya untuk berlatih soal. Di sini anak-anak diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini, di mana untuk nilai X-nya, X merupakan anggota dari bilangan real. Nah, di sini untuk contoh soal 1A, saya punya pertidaksamaannya yaitu 3X dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 16 ditambah 8X. Nah, kita akan tentukan bersama-sama ya untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, caranya bagaimana? Ya, coba kita selesaikan ya bersama-sama. Nah, pertama-tama saya tuliskan terlebih dahulu ya soalnya, yaitu 3X dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 16 ditambah 8X. Nah, coba kita perhatikan anak-anak, di ruas kanan ini ya, di ruas kanan ini terdapat suatu variabel di mana variabelnya yaitu dengan koefisiennya yaitu 8X ya. Nah, kemudian di sini untuk menyelesaikannya saya akan kurangkan kedua ruas dengan 8X. Nah, jadi langkah yang kedua ini saya akan mengurangi kedua ruas dengan 8X supaya di ruas kanan itu tidak ada lagi variabel ya. Nah, kemudian di sini saya akan
kurangkan ya kedua ruas dengan 8x. Tandanya tetap ya apabila kita kurangkan atau jumlahkan dengan suatu bilangan negatif atau positif, maka tandanya akan sama ya, yaitu lebih dari atau sama dengan. Di sini tambah 8x ya, dikurangi dengan 8x. Jadi kedua ruas sama-sama saya kurangkan dengan 8x ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk mengoperasikannya. Kita operasikan, di sini 3x dikurang 4 dikurang 8x, itu hasilnya berapa anak-anak? Negatif 5x ya, dikurang 4 ya. Nah, kemudian tandanya lebih dari atau sama dengan, kemudian di ruas kanan saya punya 16 tambah 8x dikurang 8x. Nah, kita peroleh hasilnya yaitu 16 ya. Dimana 8x dan 8x-nya kan sudah habis ya, 0 ya. Maka dari itu hasil di ruas kanannya adalah 16. Nah, kemudian selanjutnya, karena apabila kita ingin menentukan suatu himpunan penyelesaian dari suatu ketidaksamaan linear satu variabel ini, maka kita akan menentukan suatu nilai variabelnya. Otomatis kita akan mencari nilai variabelnya. Maka dari itu, coba kita perhatikan di ruas kiri sekarang. Nah, di ruas kiri tentunya masih ada konstanta ya di sini, yaitu negatif 4. Dimana kita di sini kan ingin mencari suatu nilai variabelnya nih, yaitu nilai variabel x-nya berapa sih? Nah, sedangkan di ruas kanan ini masih ada suatu konstanta di sini. Nah, dari itu langkah selanjutnya saya akan menjumlahkan kedua ruas dengan suatu bilangan positif, yaitu positif 4. Dalam hal saya ingin menghilangkan konstanta negatif 4 ini di ruas kiri. Maka dari itu saya akan peroleh negatif 5x dikurang 4, saya jumlahkan dengan suatu bilangan positif yaitu ditambah 4. Kemudian lebih dari atau sama dengan ya, tandanya tetap ya, karena saya jumlahkan dengan suatu bilangan positif kedua ruas, tandanya sama yaitu lebih dari atau sama dengan. Maka kemudian di ruas kanan juga saya akan jumlahkan dengan positif 4 ya. Saya akan peroleh seperti ini. Nah, kemudian setelah ini kita dapat mengoperasikannya. Langsung saja kita operasikan ya. Negatif 5x ya. Negatif 4 tambah 4 kan sudah habis ya, yaitu 0. Berarti hasilnya di ruas kiri yaitu negatif 5x. Kemudian lebih dari atau sama dengan 16 tambah 4 yaitu 20. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan setelah kita tadi sudah peroleh negatif 5x lebih dari atau sama dengan 20. Maka untuk selanjutnya, agar kita dapat menentukan nilai x-nya berapa, maka kita akan bagi kedua ruas lagi dengan bilangan negatif, yaitu negatif 5. Ya, nanti kan dibagi ya, negatif 5x dibagi dengan negatif 5 kan akan kita peroleh nilainya x. Nah, untuk peroleh nilai x ini, maka dari itu kedua ruasnya kita akan bagi dengan bilangan negatif, yaitu bilangan negatif 5. Nah, jadi kita bagi ya kedua ruas dengan bilangan negatif 5. Ini juga yang di ruas kanan saya juga akan bagi dengan negatif 5. Nah, ingat anak-anak, untuk tanda pertidaksamaannya ini tentunya dia akan berubah atau akan dibalik. Karena kita tadi sudah membagi kedua ruas dengan suatu bilangan negatif. Maka dari itu tandanya akan berubah atau dibalik menjadi kurang dari atau sama dengan. Nah, di sini anak-anak harus hati-hati dan teliti ya, supaya tidak salah dalam menghitungnya atau dalam merubah tanda pertidaksamaan ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja operasikan. Di sini di ruas kiri negatif 5x dibagi negatif 5 itu kita peroleh nilainya adalah x ya. Kemudian tandanya tetap ya, yaitu kurang dari atau sama dengan. Kemudian di kanan yaitu 20 dibagi dengan negatif 5, hasilnya adalah berapa? Negatif 4. Ya, jadi
kita sudah peroleh ya. Dapat kita tuliskan kesimpulannya, yaitu jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaannya ini akan kita peroleh ya menjadi yaitu HP-nya ya, yaitu sama dengan X ya, X, sedemikian sehingga X-nya kurang dari atau sama dengan negatif 4, dengan X adalah anggota dari bilangan real. Nah, ini adalah penulisan, bagaimana cara kita menuliskan himpunan penyelesaiannya setelah tadi kita sudah peroleh nilai X-nya. Jadi kita peroleh untuk nomor 1A ini himpunan penyelesaiannya yaitu X sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan negatif 4 dengan X kurang dari atau dengan X anggota dari bilangan real. Nah, untuk tanda yang tanda garis lurus ini dibacanya sedemikian sehingga ya. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, kita langsung saja lanjut ke contoh soal yang 1B. Di mana di sini anak-anak diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 5 per 3 dikurangi dengan 1 dikurang 3x per 4 lebih dari atau sama dengan 6x dikurang 5 per 2. Nah, bagaimana ya caranya untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini atau untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama-tama adalah kita ubah bentuk pecahannya ini ya. Supaya kita lebih mudah untuk menghitungnya, kita ubah bentuk pecahannya ini ya menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dihitung. Nah, gimana caranya untuk mengubah bentuk pecahan ini supaya tidak ada lagi bentuk pecahan? Yaitu dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan tertentu. Nah, di sini saya mengalihkan kedua ruas dengan bilangan 12. Nah, kira-kira 12-nya dapat dari mana ya? Ya, 12-nya dapat dari KPK dari penyebut setiap pecahannya, yaitu KPK dari 3, 4, dan 2. Jadi kita akan kalikan kedua ruasnya dengan 12 ya. Langsung saja kita kalikan 12 dikalikan dengan ruas kiri yaitu 2x plus 5 per 3 dikurangi dengan 1 kurang 3x per 4. Kemudian tandanya lebih dari atau sama dengan, kemudian 12 dikalikan dengan 6x dikurang 5 per 2. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Ya, kita langsung saja operasikan ini. Kita akan peroleh hasilnya menjadi yaitu 4 dikali 2x plus 5. Kemudian dikurangi dengan 3 dikalikan dengan 1 dikurang 3x. Kemudian lebih dari atau sama dengan 6 dikalikan dengan 6x min 5. Nah, ketika anak-anak sudah memperoleh jawabannya seperti ini, maka kita langsung saja untuk mengalihkan atau mengoperasikan ini supaya bentuknya yang dalam kurung ini hilang ya. Kita kalikan masing-masing akan kita peroleh menjadi 8x ya. 8x ditambah 20 dikurang 3 kali 1 yaitu 3. Kemudian negatif 3 kali negatif 3x yaitu positif 9x ya. Kemudian tandanya tetap tidak berubah yaitu lebih dari atau sama dengan. Kemudian ini akan kita peroleh hasilnya menjadi 36x dikurang 30. Nah, selanjutnya sampai di sini anak-anak sudah paham ya. Nah, selanjutnya untuk mengoperasikan ini caranya kita kelompokkan. Yang mana variabelnya kita kelompokkan di ruas kiri. Kemudian konstantanya kita kelompokkan di ruas kanan ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan peroleh 8x ditambah 9x ya. Ya, variabelnya 8x tambah 9x. Kemudian variabelnya lagi satu adalah 36x. Nah, di sini
Karena dia pindah ruas, berarti dia akan berubah tandanya menjadi negatif 36X. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Kita lanjutkan lagi ya. Kemudian ini tandanya tetap ya, lebih dari atau sama dengan. Kita ubah sekarang untuk konstantanya semua saya kelompokkan ke ruas kanan. Jadi saya peroleh di ruas kanan sudah ada negatif 30 ya. Kemudian di ruas kanan lagi saya bawa 20-nya. Jadi tandanya positif berubah menjadi negatif ya, yaitu negatif 20. Kemudian saya juga akan pindahkan negatif 3 ke ruas kanan. Jadi tandanya akan berubah menjadi positif 3. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, kita langsung saja ya lanjutkan perhitungan kita, yaitu tadi kita sudah peroleh 8x tambah 9x dikurang 36x lebih dari atau sama dengan negatif 30 dikurang 20 tambah 3. Nah, di sini kita operasikan saja antara operasi penjumlahan ataupun pengurangan di masing-masing ruasnya ya, sama seperti cara menghitung di persamaan linear satu variabel sebelumnya. Nah, di sini kita operasikan di ruas kiri dulu, yaitu 8x ditambah 9x dikurangi dengan 36x, maka hasilnya itu akan menjadi sama dengan negatif 19x. Kemudian ini tandanya tetap, yaitu lebih dari atau sama dengan. Kemudian di sini kita punya negatif 30 dikurang 20 ditambah 3. Nah, hasilnya ini akan menjadi berapa anak? Negatif 47. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Ya, jika sudah paham, kemudian kita akan mencari tentunya untuk menentukan himpunan penyelesaian, kita akan menentukan nilai variabelnya. Berapa nilai variabelnya? Yaitu berapa nilai dari X-nya. Supaya dapat nilai X-nya, kemudian kita akan bagi dia dengan bagi kedua ruas dengan berapa? Dengan negatif 19 ya tentunya. Nah, kemudian kan kita peroleh kan kalau misalkan negatif 19x dibagi negatif 19 kan akan kita peroleh nilai x-nya. Nah, itulah tujuan kita untuk memperoleh nilai x-nya. Nah, sehingga di sini akan kita bagi kedua ruas dengan negatif 19. Nah, bagaimana dengan tandanya apabila kedua ruas ini dibagi dengan suatu bilangan negatif? Ya, benar. Tandanya akan berubah dari lebih dari atau sama dengan akan menjadi kurang dari atau sama dengan. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan saja ya. Di sini akan kita peroleh, tadi sudah kita peroleh negatif 19x dibagi negatif 19. Itu kan perhitungannya akan menjadi nilainya adalah x ya. Kemudian tandanya kurang dari atau sama dengan. Kemudian negatif 47 dibagi negatif 19 kan akan menjadi negatif dibagi negatif kan positif ya. Yaitu kita peroleh nilainya 47/19. Nah, sampai di sini saja sebenarnya sudah benar ya. Nah, namun kita juga bisa merubah bentuknya ini. Pecahan ini menjadi pecahan campuran yang dimana nilainya akan menjadi x kurang dari atau sama dengan 29/19. Nah, jadi kita peroleh nilai variabel x-nya yaitu x kurang dari atau sama dengan 29/19. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Nah, jadi caranya kita untuk menghitung HP-nya atau himpunan penyelesaiannya yaitu kita tuliskan yaitu bentuknya yaitu X sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan 29/19 dengan X anggota dari bilangan real. Nah, jadi sudah kita peroleh ya untuk himpunan penyelesaiannya yaitu X ya, yang ini ya, X sedemikian sehingga X-nya kurang dari atau sama dengan 29/19 dengan X anggota dari bilangan real. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Nah, baik anak-anak, kita langsung saja lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2.
Nah, di sini anak-anak diminta untuk memperhatikan pertidaksamaan berikut ini, di mana manakah yang termasuk ke dalam pertidaksamaan linier satu variabel? Apakah A, B, C, atau D? Nah, di sini kita akan bahas bersama ya. Nah, kira-kira di sini yang mana ya yang merupakan pertidaksamaan linier satu variabel? Nah, ada yang tahu tidak? Ya, di sini adalah yang merupakan pertidaksamaan linier satu variabel adalah yang A dan B. Nah, pertanyaannya pasti ya, kenapa Bu kok bisa yang A dan B, dan kenapa kok yang C dan D tidak merupakan pertidaksamaan linier satu variabel? Ya, saya akan menjawab. Nah, ciri-ciri dari pertidaksamaan linier satu variabel itu tentunya dia memiliki tanda pertidaksamaan. Yaitu di sini yang 2A ini adalah tandanya adalah lebih dari atau sama dengan. Kemudian selain itu dia terdiri dari variabel di mana dia memiliki satu variabel dengan variabelnya pastinya merupakan variabel pangkat 1 ya. Kemudian tentunya dia memiliki koefisien serta konstanta. Nah, maka dari itu tentunya pasti dia tergolong benar ya bahwa dia 2A ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Begitu juga dengan yang 2B. Nah, 2B ini yaitu 5x per 2 tambah 4 dikurang 20. Ini dia juga bentuknya, kita bisa rubah bentuknya menjadi 5 per 2 x ditambah 4 dikurang 20 ya. Nah, saya rubah menjadi seperti ini bentuknya agar lebih mudah anak-anak melihat variabelnya sebenarnya pangkat 1 atau pangkat berapa ya Bu. Nah, jadi saya rubah bentuknya yaitu sama ya, yang ini bentuknya sama dengan yang ini ya, yaitu saya rubah bentuknya menjadi 5 per 2 x ditambah 4 dikurang dengan 20. Nah, tentunya di sini sangat jelas ya kita lihat bahwa dari bentuk pertidaksamaan ini dia memiliki tanda pertidaksamaan yaitu kurang dari, kemudian dia memiliki variabel pangkat 1, banyaknya variabel yaitu 1, kemudian juga dia memiliki koefisien dan juga konstanta. Sehingga benar bahwa 2B ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah kenapa yang 2C dan 2D tidak tergolong ke dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, untuk yang 2C kita bisa perhatikan. Dia memang pertidaksamaan ini dia memang benar dia memiliki tanda pertidaksamaan yaitu kurang dari atau sama dengan. Kemudian dia memiliki variabel Bu. Iya benar, dia memiliki variabel yaitu variabelnya n. Dan di sini juga ada n kuadrat. Nah, sedangkan ciri dari pertidaksamaan linier satu variabel ini dia wajib memiliki variabel yang berpangkat 1. Sedangkan di 2C ini ada variabel yang tidak pangkat 1 yaitu n kuadrat. Maka otomatis kita akan coret. Dia bukan merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sehingga kita bisa coret ya. Jadi yang 2C ini bukan merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Begitu juga untuk yang 2D ini. Nah, 2D ini kita akan rubah bentuknya supaya lebih mudah. Kita rubah bentuknya menjadi yaitu dimana kedua ruasnya sama-sama kita kalikan dengan L ya, huruf L. Yang dimana atau dengan variabel L. Nah, karena di sini kita perhatikan di ruas kiri ini dia bentuknya masih pecahan. Jadi kita rubah bentuknya supaya lebih mudah untuk dihitung atau lebih mudah kita lihat nanti yaitu kita kalikan, maka dari itu kita kalikan kedua ruasnya dengan L. Akan kita peroleh 12 per L dikali L kan adalah 12. Kemudian tandanya tetap yaitu lebih dari atau sama dengan. Kemudian di sini L dikalikan dengan 15 tambah L. Atau akan kita peroleh yaitu 12 lebih dari atau sama dengan 15L ditambah L kuadrat. Nah, di sini sudah jelas ya, sudah terlihat bahwa di 2D ini ternyata
dia merupakan pertidaksamaan yang dimana dia tanda pertidaksamaannya dia punya ya, yaitu lebih dari atau sama dengan. Namun variabelnya dia kan memiliki variabel L, tapi variabelnya ada yang variabelnya bukan merupakan variabel pangkat 1, yaitu L kuadrat. Maka dari itu dapat kita coret bahwa 2D ini bukan merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah membahas mengenai persamaan linier satu variabel dan juga pertidaksamaan linier satu variabel ya. Saya harapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak dapat pahami dengan baik. Nah, apabila ada hal ataupun materi yang kurang dipahami selama penjelasan saya melalui video pembelajaran ini, silakan tanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom ya. Nah, sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif anak-anak. Dan saya mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dari saya. Dan saya tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.